Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Di tengah situasi genting pelarian dari keluarga Grace, Otbo Grace menjelaskan bahwa rencana awalnya sebenarnya jauh lebih nekat. Ia awalnya berniat menggunakan tempat tidur sebagai alat peluncur, meledakkannya dengan sihir, melayang menggunakan flight magic, lalu berpindah ke auto Karyage di luar mansion. Namun setelah kedatangan Luka Traverse, ia memutuskan untuk langsung menggunakan auto Karyage sejak awal. Meski Luka menganggap rencana tempat tidur terbang itu terdengar lebih romantis dan menyenangkan, Otbo mengakui bahwa secara realistis itu terlalu sulit dihitung. Ia harus memastikan ledakan cukup kuat untuk melontarkan mereka bertiga tanpa menghancurkan tempat tidur maupun perlindungan sihir mereka. Perbedaan antara romantisme dan kenyataan membuat Luka hanya bisa mendecakkan lidah kecewa. Namun Otbo tetap antusias. Ia bahkan berjanji akan membuat tempat tidur khusus untuk terbang di masa depan. Luka hanya bisa tertawa kecil sambil menerima kegilaan khas sahabatnya itu. Setelah itu, Otbo mulai membersihkan ruangan dengan sihir sebelum akhirnya memanggil auto Karyage miliknya, Charifik. Kendaraan itu muncul langsung di tengah kamar, membuat Luka kembali menyadari betapa besarnya kamar Otbo dibanding kamarnya sendiri di keluarga Traverse. Bella segera menjelaskan bahwa keluarga Traverse sebenarnya tidak miskin, keluarga Grace saja yang terlalu kaya. Begitu semuanya siap, Luka masuk ke kursi penumpang depan sementara Bella duduk di belakang. Otbo, yang tampak sangat bersemangat, mengingatkan mereka untuk memasang sabuk pengaman karena perjalanan kali ini akan sangat liar. Mesin Charifik meraung keras. Pada saat yang sama, sihir ledakan yang dipasang Otbo di dinding aktif. Ledakan besar menghancurkan sisi mansion, menciptakan jalan keluar penuh asap dan puing-puing. Dengan perlindungan sihir dan bantuan kekuatan awan Luka, Charifik menerobos ledakan itu tanpa kerusakan sedikitpun. Di luar mansion, Luka langsung membentuk jalan awan di udara, dan Charifik mendarat di atasnya dengan mulus sebelum melesat keluar dari wilayah keluarga Grace. Kecepatannya bahkan membuat Luka terkejut. Otbo mengemudi seperti orang kesurupan, wajahnya penuh kegembiraan seperti saat mereka berlomba di selatan dulu. Pemandangan di sekitar berubah menjadi garis-garis kabur akibat laju kendaraan yang luar biasa cepat. Luka menyadari sesuatu dalam momen itu. Baru pada kecepatan seperti inilah ia merasa benar-benar sedang mengendarai auto Karyage. Ketika Luka bertanya apakah Otbo tahu arah menuju wilayah Traverse, Otbo dengan percaya diri meminta peta. Meski sedang mengemudi dalam kecepatan tinggi, ia melihat peta hanya sekilas sebelum langsung menghafal seluruh jalurnya. Kemampuan itu membuat Luka benar-benar tidak habis pikir. Otbo bahkan mengaku bahwa sebelum liburan ia sudah mempelajari rute menuju keluarga Traverse untuk berjaga-jaga jika suatu hari harus pergi ke sana. Dengan semangat penuh, Otbo menyatakan bahwa mereka akan mencapai wilayah Traverse sebelum malam berakhir.
Namun tepat ketika suasana mulai terasa aman, ledakan sihir menghujani mereka. Otbo langsung memamerkan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, menghindari setiap serangan dengan refleks hampir tidak manusiawi. Tetapi situasi berubah ketika sebuah armored soldier raksasa tiba-tiba muncul di depan mereka. Charifik melakukan salto udara untuk menghindar, tetapi setelah itu mereka mendapati diri mereka telah dikepung oleh lebih banyak armored soldier. Otbo langsung mengenali model tersebut dan wajahnya menegang. Lukas segera membuka sabuk pengamannya dan keluar dari kendaraan. Ia bisa merasakan bahwa mereka tidak akan bisa lolos hanya dengan menerobos begitu saja. Di tengah kepungan itu, seorang pria berambut merah keluar dari barisan armored soldier. Itu adalah Verka Grace, kakak laki-laki Otbo. Verka tampak benar-benar bingung melihat Luka berada di sana. Di akademi, Luka memang terkenal, tetapi hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa Otbo selalu berada di sisinya. Karena itu, Verka tidak pernah tahu bahwa keduanya sedekat ini. Di sisi lain, beberapa saat sebelumnya, Cronin Grace sedang murka besar akibat pelarian Otbo. Ia menganggap tindakan putranya sebagai penghinaan terhadap kehormatan keluarga Grace dan berniat memberikan restriction yang jauh lebih parah hingga menghapus seluruh kepribadian Otbo. Dalam situasi itu, Verka menawarkan diri untuk mengejar adiknya. Cronin akhirnya memberikan Verka sebuah armored controller berisi 5 unit GX-13, model armored soldier terkuat milik keluarga Grace. Verka kemudian terbang mengejar Otbo dengan perasaan campur aduk. Ia berhasil menyusul Charifik dengan cepat. Meskipun bombardirannya gagal mengenai target berkat kemampuan mengemudi Otbo yang absurd, Verka tetap berhasil menghentikan mereka dengan mengepung kendaraan dari segala arah. Kini, berdiri berhadapan di bawah cahaya bulan, Verka mencoba membujuk Otbo untuk kembali. Ia berjanji akan berusaha mencegah restriction dipasang lagi. Namun Otbo hanya tersenyum pahit. Ia tahu itu mustahil. Kembali berarti kehilangan dirinya sendiri. Karena itu, untuk pertama kalinya, Otbo dengan tegas menyatakan bahwa ia meninggalkan keluarga Grace. Ia bahkan rela dibuang demi kebebasannya sendiri. Setelah itu, Otbo memanggil armored soldier miliknya, Rifik. Namun Rifik sekarang telah berubah total. Berkat bantuan Profesor Sretel Magus dan para engineer akademi, tubuh Rifik menjadi jauh lebih besar, lebih humanoid, lebih lincah, dan memiliki output kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan versi lamanya. Otbo memperlihatkannya dengan penuh kebanggaan. Verka, melihat perkembangan adiknya, menunjukkan ekspresi rumit. Namun ia tetap menganggap GX-13 jauh lebih unggul. Luka awalnya berniat membiarkan pertarungan saudara itu berlangsung sendiri, tetapi tekanan sihir yang dipancarkan GX-13 terlalu besar untuk diabaikan. Ia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan sinkronisasi dengan kekuatan petir. Namun tepat ketika ketegangan memuncak, seseorang melompat keluar dari kegelapan. Dengan mantel hitam berkibar, topi fedora, dan topeng menutupi wajahnya, pria misterius itu mendarat dengan elegan di tengah semua orang. Ia menghunus pedangnya dan memberi salam formal. Semua orang hanya bisa terpaku kebingungan. Dan di bawah cahaya bulan malam itu, sang pendekar bertopeng akhirnya muncul. Kemunculan sosok bertopeng di tengah konfrontasi antara keluarga Grace langsung membuat Luka Traverse tercengang. Meski pria itu menutupi wajah dan tubuhnya dengan topi, topeng, serta jubah hitam, Luka langsung tahu siapa dia sebenarnya. Itu jelas adalah Wilde Traverse. Hanya saja, penampilannya kali ini benar-benar aneh. Dalam ingatan Luka tentang novel asli, sang pendekar bertopeng, Walu, menggunakan pedang besar dan memiliki aura dingin misterius. Namun sekarang, Wilde malah mengenakan kostum yang terasa seperti cosplay dan memegang rapier dengan canggung, seolah sedang meniru tokoh dari novel Masked Knight Z.
Bahkan luka traverse yang berada di dalam dirinya sendiri ikut terkena mental shock melihat kakaknya tampil seperti itu. Sementara Luka sendiri mati-matian menahan tawa. Ketika Verka Grace bertanya siapa dirinya, sang pendekar bertopeng menjawab dengan nada serius. "My name is the Masked Swordsman Wei, an ameless one who loves justice." Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi membeku. Bella menundukkan kepala sambil menutup mulut, hampir meledak karena menahan tawa. Luka sendiri merasa sarkasme sudah naik sampai tenggorokan. Namun Verka, yang tidak memahami konteksnya, malah dengan polos bertanya bagaimana mungkin seseorang menyebut dirinya tanpa nama setelah memperkenalkan nama. Situasi yang sudah memalukan itu justru diselamatkan oleh Otbo Grace. Dengan mata berbinar penuh antusiasme, Otbo menjelaskan bahwa W bukanlah nama, melainkan simbol keadilan. Ia langsung sadar bahwa pria ini pasti penggemar Masked Knight Z, karena kostum dan dialognya benar-benar identik. Mendapat dukungan tak terduga dari Otbo, Wilde mulai mendapatkan kembali ritmenya. Ia kembali mendeklarasikan dirinya sebagai Masked Swordsman W, dengan lebih percaya diri, sementara Bella hampir tersedak menahan tawa. Merasa situasinya makin absurd, Luka segera menyuruh Otbo mengeluarkan Charifik dan pergi dari sana. Ia memutuskan menyerahkan semuanya kepada Masked Swordsman W, yakin bahwa Wilde pasti mampu membereskan situasi. Saat Otbo hendak pergi, Verka tiba-tiba memanggilnya. Ia kemudian melemparkan sebuah patch kecil ke arah Otbo. Otbo menangkapnya menggunakan Flight Magic, lalu membuka isinya. Matanya langsung melebar. Tanpa kata-kata panjang, kedua saudara itu saling memahami hanya lewat tatapan. Verka diam-diam membantu pelarian Otbo. Otbo pun akhirnya masuk ke Charifik bersama Luka dan Bella, lalu melesat pergi dari sana. Sementara Verka tetap tinggal menghadapi sang pendekar bertopeng. Di sisi lain, seorang pria sedang menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan sambil merekamnya. Ia adalah Hayes Kimberly, anggota booster sekaligus putra keluarga Kimberly yang memiliki sihir transfer ruang. Ternyata Wilde sebelumnya meminta bantuannya untuk memindahkan dirinya ke tempat itu menggunakan sihir transfer tingkat tinggi. Hayes sendiri merasa semua ini sangat menghibur. Ia bahkan menikmati fakta bahwa Wilde, yang biasanya dingin dan serius, sekarang muncul dengan kostum konyol sambil meneriakkan keadilan seperti karakter novel anak-anak. Sementara itu, pertarungan benar-benar dimulai. Verka hanya bisa memandang tidak percaya ketika Masked Swordsman W menghancurkan Armored Giant milik keluarga Grace dengan tangan kosong dan tebasan brutal. Armored Giant yang seharusnya hampir mustahil dihancurkan itu dipukul sampai remuk berkeping-keping. Bahkan frame logamnya hancur total. Wilde sendiri tampak agak kecewa karena ia gagal mengukir huruf W dengan sempurna di tubuh musuh seperti yang dilakukan Masked Knight Z dalam novel. Verka hanya bisa menatap kosong semua kehancuran itu. Ia akhirnya langsung menebak identitas sang pendekar bertopeng. Tidak ada orang lain di dunia yang menggunakan pedang dengan gaya destruktif seperti Wilde Traverse. Meski begitu, Verka tidak berniat membongkar identitasnya. Sebaliknya, ia justru mulai berbicara dari hati ke hati. Verka mengakui bahwa ia memang sengaja memberi Otbo kesempatan untuk kabur. Ia tahu adiknya jauh lebih berbakat dalam Drive Magic, dan ia sengaja membiarkan Otbo meretas Armored Controller miliknya agar bisa lolos. Ia kemudian mulai menceritakan sejarah suram keluarga Grace. Tradisi restriction ternyata berasal dari trauma masa lalu keluarga mereka. Dulu, seorang kerabat pernah mencuri teknik keluarga setelah tidak dipasangi restriction. Sejak saat itu, Cronin Grace menjadi terobsesi menggunakan restriction untuk menjaga rahasia keluarga. Namun Verka sendiri tidak percaya Otbo akan mengkhianati keluarga.
Ia bahkan berpikir mungkin kisah pengkhianatan itu sendiri telah dibesar-besarkan atau dipelintir. Karena itu, ia ingin Otbo bebas. Jika Otbo ingin melarikan diri dari keluarga yang menyesakkan itu, maka Verka memilih untuk menanggung sisanya sendiri. Mendengar itu, Wilde dengan datar bertanya apakah Verka membutuhkan bantuan. Namun Verka menolak. Ia mengatakan bahwa jika Otbo saja bisa cukup berani untuk melawan keluarga mereka, maka ia juga harus bertanggung jawab menghadapi ayahnya sendiri. Percakapan mereka berakhir dengan nada tenang. Verka bahkan berkata bahwa seandainya mereka berada di angkatan yang sama di akademi, mungkin ia juga akan bergabung dengan Boosters bersama Wilde dan teman-temannya. Setelah itu, keduanya berpisah di bawah cahaya bulan, meninggalkan reruntuhan Armored Giant yang telah dihancurkan. Sementara itu, di dalam Charivik, Otbo masih sangat bersemangat. Baginya, hari itu terasa seperti petualangan terbesar dalam hidupnya. Ia berhasil kabur dari keluarganya, bertemu pendekar bertopeng aneh, dan kini melaju bebas bersama sahabat-sahabatnya. Luka hanya menjawab datar, tetapi diam-diam memperhatikan perubahan Otbo. Anak yang dulu murung dan tertekan kini benar-benar tampak hidup. Ketika Otbo dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ia tidak takut lagi karena sekarang ia memiliki banyak orang yang mendukungnya, terutama Luka, Luka menjawab tanpa ragu sedikitpun. Jika Otbo membutuhkan bantuannya, ia akan membantu sebanyak apapun yang diperlukan. Pada saat itu, sistem milik God of Stories akhirnya muncul. Quest Max Likability milik Otbo resmi selesai. Sebagai hadiah, Luka memperoleh kemampuan untuk melihat lokasi Otbo di map, tambahan penggunaan sistem Treasure Hunt, serta sebuah skill spesial baru bernama Bond. Dan dengan itu, masa depan baru Otbo Grace akhirnya benar-benar dimulai. Setelah berhasil menyelesaikan quest Max Likability milik Otbo Grace, Luka Traverse mulai memeriksa hadiah-hadiah baru yang diberikan oleh sistem God of Stories. Di antara berbagai reward tersebut, perhatian Luka langsung tertuju pada skill baru bernama Bond. Meski begitu, reaksinya justru cukup dingin. Selama ini, banyak fitur dari sistem map yang bahkan hampir tidak pernah ia gunakan. Karena itu, melihat nama Bond, Luka langsung merasa skill itu kemungkinan hanya akan menjadi fitur tambahan lain yang tidak terlalu berguna. Namun setelah membaca deskripsinya beberapa kali, ia akhirnya memahami kemampuan tersebut. Skill Bond dapat digunakan pada seseorang dengan max likability. Selama kedua pihak saling mempercayai sepenuhnya, serangan mereka tidak akan bisa melukai satu sama lain. Selain itu, keduanya dapat berbagi trait dan efek eksklusif masing-masing. Luka langsung mencoba memahami konsepnya dengan logika sederhana. Artinya, jika ia menusuk Otbo dengan pisau, Otbo tidak akan terluka, selama Otbo benar-benar mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Masalahnya, syarat percaya sepenuhnya, terasa terlalu abstrak dan rumit. Jika di tengah serangan Otbo meragukannya sesaat saja, maka efek itu mungkin langsung hilang. Meski demikian, Luka segera menyadari bahwa bagian paling berharga dari skill tersebut justru terletak pada kemampuan berbagi trait dan efek eksklusif. Saat ini Luka telah memiliki beberapa efek unik seperti Shadow over the Academy, Eccentric Alchemist Bendoiner, dan White Plague Albino. Jika efek-efek itu bisa dibagikan kepada orang lain, maka kemampuan tersebut jelas sangat berbahaya sekaligus berguna. Walaupun kali ini ia menolong Otbo bukan demi hadiah sistem, Luka tetap merasa cukup puas dengan hasilnya. Sementara itu, perjalanan mereka kembali menuju wilayah Traverse berlangsung damai. Otbo menyarankan Luka untuk tidur terlebih dahulu karena mereka diperkirakan baru tiba saat pagi hari. Awalnya Luka berpikir mereka tidak perlu terburu-buru dan bisa beristirahat di tempat aman terlebih dahulu, tetapi Otbo menolak.
Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja karena sempat tidur di kereta sebelumnya, sementara Luka justru yang lebih lelah setelah melakukan berbagai hal malam itu. Melihat perhatian Otbo, Luka akhirnya menutup mata dan memutuskan untuk tidur sebentar di Charivik. Ketika ia bangun, suara burung pagi menyambutnya. Dengan mata setengah terbuka, Luka menyadari mereka sudah berada di wilayah Traverse. Ia bahkan cukup terkejut melihat kecepatan perjalanan tersebut. Perjalanan yang seharusnya membutuhkan 3 hingga 4 hari berhasil diselesaikan hanya dalam semalam oleh Otbo. Tidak berlebihan jika menyebut Otbo sebagai pengemudi terbaik di benua itu. Namun sebelum mencapai mansion keluarga Traverse, Otbo tiba-tiba melihat seseorang berdiri di depan gerbang. Itu adalah Wilde Traverse. Luka langsung menyadari sesuatu. Sebagai pengguna kekuatan yang mampu melintasi medan tanpa memperhatikan geografis, Wilde pasti juga sudah kembali jauh lebih cepat daripada perkiraan normal. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Menurut cerita Marian nanti, Wilde hanya pergi sekitar 2 jam malam sebelumnya sebelum kembali lagi dan berjaga di depan mansion sampai Luka pulang. Padahal Luka tahu sendiri perjalanan menuju wilayah Grace saja memakan waktu lebih dari 1 jam sekali jalan saat terbang. Belum lagi waktu yang dihabiskan di sana. Itu berarti ada sesuatu yang tidak masuk akal dengan kecepatan kepulangan Wilde. Bella bahkan ikut menyadari kejanggalan itu dan mulai curiga bahwa mungkin ada pihak lain yang membantu Wilde. Tetapi sebelum Luka sempat memikirkan lebih jauh, mereka memasuki mansion dan langsung disambut oleh Marian Traverse. Marian tampak sangat khawatir karena Luka tiba-tiba menghilang semalaman. Ia bahkan mengungkap bahwa Wilde berjaga di depan gerbang sepanjang malam sambil menunggu Luka kembali. Ketika Luka menjelaskan bahwa ia pergi untuk menjemput seorang teman, reaksi Marian justru jauh di luar dugaan. Wanita itu langsung hampir menangis. Bagi Marian, fakta bahwa Luka membawa pulang teman sendiri terasa sangat emosional. Selama ini ia selalu khawatir karena Luka kecil selalu sendirian, tidak memiliki teman, dan mengasingkan diri. Ia pernah mencoba memaksanya datang ke pesta-pesta sosial agar bisa berteman, tetapi Luka Traverse lama selalu kembali sendirian. Karena itu, mendengar Luka sekarang memiliki teman dan bahkan membawanya pulang membuat Marian benar-benar terharu. Otbo sendiri sampai panik melihat Marian tiba-tiba menangis. Sementara Luka hanya bisa berdiri kaku, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Situasi itu bahkan memaksa Bella memanggil Malox Traverse untuk membantu menenangkan Marian. Setelah suasana tenang, Otbo diam-diam memperhatikan hubungan Malox dan Marian dengan rasa iri. Baginya, keluarga Traverse terasa sangat hangat dibanding keluarga Grace yang penuh tekanan dan restriction. Luka hanya membalas dengan komentar datar, bahkan menyuruh Otbo hidup harmonis bersama Milia jika ia menyukai suasana seperti itu. Otbo langsung panik mendengar godaan mendadak tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Luka dan Otbo menghabiskan waktu bersama Malox dan Marian sebelum pasangan itu kembali ke medan perang. Otbo dengan antusias menceritakan kehidupan Luka di akademi, tentu saja sambil menyembunyikan bagian-bagian paling berbahaya. Ia bahkan tanpa sengaja membocorkan keberadaan fan club Luka di akademi, sesuatu yang bahkan Luka sendiri tidak tahu. Malox dan Marian mendengarkan semua cerita itu dengan hangat, seolah mencoba mengganti waktu bertahun-tahun yang hilang bersama anak mereka. Luka sendiri merasakan emosi aneh melihat senyum kedua orang tuanya. Ia bahkan tidak yakin apakah perasaan itu miliknya sendiri atau milik Luka Traverse yang masih berada di dalam dirinya. Setelah Malox dan Marian pergi kembali ke medan perang, Wilde menanyakan rencana Luka selama sisa liburan. Luka menjelaskan bahwa ia ingin berlatih selama sekitar seminggu sebelum mulai bepergian lagi bersama Otbo untuk berbagai urusan lain. Wilde lalu mengatakan bahwa ia sendiri akan tetap berada di mansion selama itu,
dan Luka bisa mengajaknya spar kapan saja. Setelah Wilde pergi, Otbo langsung kembali bersemangat membahas latihan. Kini tanpa perlindungan keluarga Grace, ia merasa harus menjadi lebih kuat agar bisa bertahan hidup sendiri. Namun sebelum mulai latihan serius, Luka justru meminta Otbo mengajarinya mengemudi auto Kariage. Ia tidak ingin terus-menerus bergantung pada kendaraan lambat jika suatu saat Otbo tidak ada di dekatnya. Otbo setuju dengan santai, mengira Luka pasti cepat belajar. Mereka pun masuk ke auto Kariage keluarga Traverse. Namun Luka langsung kebingungan. Kendaraan di dunia ini ternyata berbeda dari mobil modern. Tidak ada pedal, rem, ataupun gear shift. Semuanya dikendalikan melalui aliran magic power. Otbo mulai menjelaskan cara kerjanya dan menyuruh Luka menyalurkan magic power ke steering wheel. Detik berikutnya, mesin langsung meraung keras. Luka panik dan spontan menarik kembali magic power-nya. Otbo langsung berteriak agar Luka tidak melakukannya. Tetapi sudah terlambat. Perubahan aliran magic power yang mendadak menyebabkan mesin overload. Auto Kariage tiba-tiba melesat ke depan dan menghantam pagar mansion dengan keras. Suara tabrakan besar itu langsung membuat Wilde berlari keluar. Di sana ia hanya menemukan auto Kariage yang tertancap di pagar mansion dan dua orang di dalamnya saling menatap diam. Otbo memandang Luka dengan ekspresi kecewa. Sementara Luka, dengan wajah benar-benar datar, hanya berkata, "Apa yang kau lihat?" Ternyata, Luka Traverse benar-benar tidak berbakat mengemudi. Setelah insiden auto Kariage yang menghantam pagar mansion keluarga Traverse, Luka Traverse akhirnya menyadari bahwa sistem kendaraan di dunia ini jauh lebih rumit daripada mobil modern yang ia kenal. Ia awalnya mengira mengendarai auto Kariage hanya soal menginjak gas dan rem, tetapi kenyataannya seluruh kendaraan dikendalikan melalui aliran mana dan formula drive magic yang kompleks. Otbo Grace kemudian mulai menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana mana harus dialirkan sedikit demi sedikit ke berbagai sirkuit internal kendaraan. Mulai dari sirkuit starter, sirkuit pengendali, hingga aktivasi engine drive magic, semuanya membutuhkan kontrol yang sangat presisi. Luka hanya menatap datar sepanjang penjelasan itu. Pada akhirnya, ia meminta Otbo menjelaskan dengan lebih sederhana. Namun bahkan Otbo sendiri kesulitan menyederhanakan konsep tersebut. Melihat itu, Luka tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemampuan luar biasa Otbo dalam memahami drive magic kemungkinan besar adalah trait bawaan miliknya. Dan saat itulah sebuah ide muncul di kepala Luka. Ia langsung menatap Otbo dan bertanya apakah Otbo mempercayainya. Otbo menjawab tanpa ragu sedikit pun. Bahkan setelah kecelakaan barusan, ia tetap percaya penuh pada Luka. Mendengar jawaban itu, Luka segera mengaktifkan skill baru miliknya, Bond. Seketika hubungan antara mereka berdua terhubung. Otbo langsung merasakan sensasi aneh di tubuhnya, sementara Luka sendiri tiba-tiba memahami struktur drive magic di dalam auto Kariage hanya dengan memegang steering wheel. Ia mulai mengalirkan mana dengan hati-hati. Kali ini berbeda. Tanpa kesulitan berarti, Luka berhasil menggerakkan kendaraan, membelokkannya, memundurkannya, melakukan putaran, bahkan berhenti dengan sempurna. Otbo langsung tercengang melihat kemampuan Luka. Anak itu baru pertama kali belajar, tetapi langsung bisa mengendalikan auto Kariage dengan sangat baik. Sementara itu, Luka diam-diam mulai memahami efek sebenarnya dari Bond. Ia kemudian mencoba sebuah eksperimen sederhana. Tanpa peringatan, ia menjentik dahi Otbo. Otbo langsung menjerit kesakitan dan dahinya memerah. Namun beberapa saat kemudian, luka itu langsung sembuh total. Dari sana Luka menyimpulkan beberapa hal. Bond tampaknya tidak otomatis meniadakan semua damage. Mungkin hanya serangan tertentu yang memenuhi syarat, attack, yang akan dinetralkan. Sebaliknya,
Efek pasif seperti regenerasi dan trait eksklusif tampaknya memang benar-benar dibagikan. Ia bahkan menduga kemampuan mata milik keluarga Melbourne juga ikut terbagi, karena Otbo merasa penglihatannya menjadi lebih tajam. Ketika Otbo bertanya apa yang sebenarnya Luka lakukan padanya, Luka hanya menjawab datar bahwa itu adalah kekuatan persahabatan. Menurutnya, para dewa tersentuh oleh hubungan mereka dan memberikan kekuatan khusus. Otbo langsung curiga itu hanya lelucon. Namun Luka menjawab bahwa sekitar 90% penjelasan itu benar. Meski terdengar absurd, Otbo tetap mempercayainya begitu saja. Melihat kepercayaan penuh itu, Luka semakin menyadari betapa tingginya max likability milik Otbo. Tak lama kemudian, Wilde Traverse datang menghampiri mereka. Ia bertanya apakah Luka berhasil belajar mengemudi. Namun saat Luka mencoba mengendalikan auto Karyage tanpa Bond, ia langsung kembali kebingungan dan tidak memahami formula drive magic sama sekali. Pada akhirnya Luka menyerah dan berkata lebih baik membiarkan Otbo saja yang menyetir. Wilde lalu dengan datar mengakui bahwa ia sendiri juga tidak bisa mengemudi. Ia bahkan menyebut mungkin itu memang tradisi keluarga. Setelah mengatakan hal aneh itu, Wilde langsung pergi begitu saja. Luka dan Otbo hanya bisa menatap punggungnya dengan bingung. Luka bahkan menyadari dirinya sendiri sebenarnya juga tidak jauh berbeda dari para pria aneh di keluarga Traverse. Setelah itu, mereka kembali fokus pada latihan terakhir sebelum mulai bergerak untuk berbagai urusan lain selama liburan. Di training ground, Luka dan Otbo mengenakan seragam latihan akademi dan bersiap melakukan spar terakhir mereka. Tujuan latihan kali ini berbeda. Luka ingin membiasakan diri bertarung di udara menggunakan Celestial Wings, sementara Otbo ingin menguji Rivik versi terbaru yang telah dimodifikasi besar-besaran oleh Akademi dan Profesor Sretel Magus. Begitu pertarungan dimulai, Otbo langsung memanggil Rivik. Armor raksasa itu kini jauh lebih besar, lebih berat, dan memiliki berbagai perlengkapan tambahan seperti exoskeleton armor serta main cannon baru. Luka bahkan bisa melihat betapa seriusnya pihak Akademi memperkuat Rivik demi mempertahankan Otbo di sisi mereka. Pertarungan langsung berlangsung sengit. Otbo menembakkan beam cannon baru miliknya, tetapi Luka dengan mudah menghindarinya. Menggunakan Celestial Wings, Luka kini mampu bermanuver di udara dengan sangat bebas. Otbo mencoba mengimbanginya dengan Artificial Ether Blade dan berbagai sistem tempur baru Rivik. Sementara itu, Luka mulai menggunakan petir secara penuh. Pedangnya diselimuti kilatan listrik saat ia menyerang Rivik secara langsung. Pertarungan berlangsung jauh lebih seimbang dibanding sebelumnya. Otbo kini mampu bertahan dan memaksa Luka bergerak serius. Namun pada akhirnya, ketika Otbo mencoba mengambil jarak untuk menggunakan sihir, Luka memanfaatkan celah tersebut dan langsung menerobos pertahanannya. Pedang petir Luka bahkan menembus shield milik Otbo dan berhenti tepat di depan hidungnya. Otbo langsung menyerah sambil kelelahan. Meski kalah, Luka mengakui bahwa perkembangan Otbo sangat besar. Kini Otbo sudah cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar lawan biasa. Setelah latihan selesai, mereka pergi menuju bathhouse. Di sana Otbo menunjukkan patch pemberian Verka Grace yang ternyata berisi seluruh barang-barangnya, termasuk uang dan perlengkapan hidup. Luka menyadari bahwa Verka kemungkinan besar memang sudah mengantisipasi atau bahkan berharap Otbo melarikan diri dari keluarga Grace. Setelah mandi dan berendam di air hangat, Luka mulai memikirkan langkah berikutnya selama liburan. Latihan sudah cukup selesai. Kini saatnya mulai bergerak mengejar berbagai objektif lain. Ia membuka aplikasi map miliknya. Seketika hologram 3 dimensi wilayah sekitar muncul di udara. Otbo langsung terkejut karena bisa melihat hologram itu juga. Luka sendiri baru sadar bahwa fitur Sare sekarang sudah aktif. Ia kemudian mulai memeriksa fitur Tracer Hunt yang baru diperoleh.
Penjelasannya langsung membuat Luka terdiam. Tracer Hun mampu menemukan seluruh rahasia tersembunyi dalam area tertentu dan membuka salah satunya sepenuhnya. Kemampuan itu terlalu absurd. Selama ini sistem hanya memberikan hint samar atau potongan informasi, tetapi Tracer Hun benar-benar mampu mengungkap rahasia secara penuh. Luka bahkan sampai mempertanyakan apakah para dewa benar-benar boleh memberikan kemampuan sekuat itu. Namun setelah memikirkannya sebentar, ia memutuskan tidak peduli. Jika para dewa menganggap itu wajar, maka ia tinggal memanfaatkannya. Dan target pertama yang ia pilih adalah informasi tentang Divine Standard Dominion, artefak suci yang sebelumnya hanya muncul sebagai hint samar. Tanpa ragu lagi, Luka langsung mengaktifkan Tracer Hun. Saat Luka Traverse mengaktifkan Tracer Hun pada area yang telah ia tentukan, sejumlah tanda tanya langsung muncul di atas hologram map miliknya. Ia segera menyadari bahwa fitur tersebut sebenarnya jauh lebih berguna jika dipadukan dengan additional hint yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Petunjuk tambahan itu memang samar, tetapi cukup untuk mempersempit lokasi target. Berdasarkan petunjuk tentang wilayah dingin, Luka langsung menyimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud hanyalah wilayah utara Kekaisaran Hernan, satu-satunya tempat di benua itu yang benar-benar bersuhu dingin. Tracer Hun memperlihatkan area luas di sekitar pegunungan Luper. Di sana, terdapat satu tanda tanya yang ukurannya jauh lebih besar dibanding yang lain. Luka langsung yakin bahwa itulah targetnya. Namun ia juga menyadari ada satu tanda tanya lain yang tampak bertumpuk di dekatnya. Meski merasa sedikit aneh, Luka tetap memilih tanda tanya terbesar. Seketika, simbol tersebut berubah menjadi gambar bendera suci bergambar malaikat yang meniup trompet. Itulah Divine Standard Dominion. Informasi lengkap tentang artefak itu langsung muncul. Bendera suci tersebut memiliki kekuatan untuk menetapkan wilayah Tuhan, tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa menggunakannya. Luka cukup puas dengan hasil itu. Walaupun ia belum mengetahui lokasi pastinya, setidaknya kini ia memiliki area pencarian yang jelas untuk diinvestigasi selama sisa liburan. Namun di saat bersamaan, Otbogres yang melihat fitur map itu mulai penasaran dan tanpa sadar mencoba menyentuh Tracer Hun juga. Luka terlambat menghentikannya. Tracer Hun langsung aktif di sekitar wilayah Traverse. Otbo panik dan mengira dirinya merusak map milik Luka. Namun perhatian Luka justru tertarik pada sesuatu yang lain. Di bawah wilayah Traverse, muncul sebuah tanda tanya besar lain yang ukurannya cukup signifikan. Rasa penasaran langsung menguasainya. Ketika ia menekan tanda tanya tersebut, informasi baru langsung terbuka. Ternyata terdapat Gathering of Devil Worshipper di wilayah Hybro. Sisa-sisa kelompok demons sedang menjalankan ritual menggunakan Devil Idol dan Secret Relic milik Lesser God. Danger level lokasi itu ditetapkan pada angka 7. Luka langsung memahami keseriusan situasi tersebut. Tempat itu jelas merupakan markas rahasia para pemuja iblis yang belum ditemukan oleh Heaven's Door maupun Ultima Cross. Kini ia memiliki dua pilihan. Ia bisa langsung melapor kepada Herote dan membiarkan pihak gereja menanganinya. Atau ia bisa menyelesaikannya sendiri. Pilihan kedua segera membangkitkan rasa penasaran dalam dirinya. Luka mulai bertanya-tanya seberapa kuat dirinya sekarang. Dibanding saat pertama masuk akademi, kekuatannya sudah meningkat luar biasa. Kemampuan langit, ilmu pedang, tubuh fisik, semuanya berkembang drastis hanya dalam waktu sekitar setengah tahun. Ia bahkan merasa jika sekarang bertarung melawan Martin sendirian, ia bisa menang. Melihat telapak tangannya yang penuh kapalan akibat latihan, Luka mulai ingin menguji hasil usahanya sendiri. Ia kemudian menoleh kepada Otbo dan sekali lagi bertanya apakah Otbo siap membunuh manusia jika memang diperlukan. Karena lawan mereka kali ini bukan monster, melainkan manusia pemuja iblis.
Otbo sempat ragu, tetapi akhirnya menjawab bahwa selama targetnya memang pantas dibunuh, ia tidak akan ragu. Mendengar jawaban itu, Luka langsung berdiri dari bathhouse. Ia memutuskan bahwa ini saat yang tepat untuk menguji sejauh mana mereka telah berkembang. Sementara itu, di wilayah Hibro, sebuah ritual mengerikan sedang berlangsung. Di sebuah gudang besar yang tersembunyi di antara ladang-ladang, para anggota Demons berkumpul diam-diam. Bagian dalam gudang telah diubah menjadi kapel raksasa menggunakan sihir khusus. Ratusan orang berjubah hitam duduk berlutut sambil melantunkan doa-doa aneh. Di altar utama berdiri sebuah devil idol mengerikan. Sebuah tengkorak dipaku pada salib, sementara di bagian jantungnya terdapat roda emas mirip kokwel yang dibelit duri hitam. Di bawahnya, api hitam neraka terus menyala tanpa padam. Energi iblis dari api tersebut perlahan meresap ke tubuh seluruh pemuja. Tak lama kemudian, seorang apostel bernama Larbim muncul. Para pengikut langsung memujanya dengan fanatisme penuh. Tanpa ragu, Larbim mengeluarkan belati. Para priest kemudian membawa dua korban persembahan, seorang ibu dan anak perempuan yang tampak kurus serta ketakutan. Begitu mulut sang ibu dibuka, ia langsung memohon agar mereka diselamatkan. Namun Larbim dengan dingin mengatakan bahwa mereka tidak akan mati. Tubuh, jiwa, dan pikiran mereka hanya akan menjadi makanan bagi para iblis. Setelah itu, Larbim langsung menusuk ibu tersebut di leher, jantung, perut bawah, dan kedua matanya tanpa ragu sedikitpun. Ia bahkan melakukan hal yang sama kepada sang anak. Setelah mempersembahkan korban, Larbim menusuk jantungnya sendiri dan membiarkan darahnya diserap oleh Devil Idol. Meski mengalami luka fatal, ia tidak mati. Hal itu justru membuat seluruh pengikut semakin fanatik terhadap kekuatan iblis. Mereka percaya bahwa dengan blessing para devil, mereka akan memperoleh keabadian. Namun tepat di tengah ritual tersebut, cuaca tiba-tiba berubah. Langit yang sebelumnya cerah mendadak tertutup awan hitam. Hujan deras mulai turun bersama suara petir yang menggema. Para priest mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dan tiba-tiba, ledakan besar menghancurkan atap kapel. Sebagian langit-langit gudang hancur total, membiarkan hujan deras masuk ke dalam. Anehnya, hujan itu langsung memadamkan energi iblis Larbim seperti api yang terkena air. Saat Larbim mendongak ke atas, ia melihat sosok bersayap biru langit melayang di udara. Kilatan petir menyelimuti pedangnya. Mata biru transparan miliknya menatap dingin ke bawah. Itu adalah Luka. Dengan suara lembut namun penuh ejekan, ia memandang seluruh pemuja iblis seperti serangga. Larbim langsung mengerahkan energi iblisnya dan mencoba menyerang. Gelombang aura merah darah melonjak menuju langit. Namun sebelum serangan itu mencapai target, langit tiba-tiba berubah putih menyilaukan. Luka mengangkat pedangnya ke arah langit sambil berkata bahwa dirinya bertindak atas nama Tuhan. Sesaat kemudian, petir raksasa turun dari langit dan menghantam kapel itu secara langsung. Saat Luka Traverse mengungkap bahwa ada kelompok pemuja iblis di sekitar wilayah Traverse, Waisel langsung terkejut. Waisel segera menutup matanya dan mencoba menggunakan Celestial Eye miliknya untuk mendeteksi keberadaan energi iblis di sekitar area tersebut. Namun anehnya, ia tidak dapat menemukan apapun. Padahal kekuatan langit miliknya sudah pulih hingga setengahnya. Hal itu membuat Waisel bingung. Luka kemudian menjelaskan bahwa para pemuja iblis tersebut menggunakan Devil Idol yang dibuat dari Divine Relic milik Lower God. Mendengar hal itu, Waisel langsung memahami penyebabnya. Ternyata relik dewa yang telah dikorupsi itu menutupi keberadaan energi iblis mereka sehingga bahkan makhluk sensitif seperti dirinya pun tidak bisa mendeteksi mereka. Luka pun menyadari bahwa alasan Heaven's Door gagal menemukan markas tersebut kemungkinan besar karena efek yang sama.
Weissel lalu mulai bertanya-tanya berapa banyak markas seperti itu yang tersebar di seluruh benua. Namun yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana Luka bisa menemukan mereka. Sebagai jawaban, Luka hanya mengangkat ponselnya secara datar. Weissel, yang merupakan satu-satunya makhluk yang bisa melihat keberadaan ponsel tersebut, langsung menyadari bahwa benda itu jelas mengandung kekuatan ilahi yang sangat besar. Luka sendiri juga mulai menyadari betapa tidak masuk akalnya Treasure Hunt. Kemampuan itu mampu mengungkap rahasia yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh kekuatan langit. Meski merasa kemampuan tersebut terlalu kuat, Luka tetap memutuskan untuk memanfaatkannya. Ia lalu mulai mempertimbangkan apakah dirinya dan Otbogres mampu menangani markas tersebut sendirian. Weissel menanyakan apakah para pemuja iblis itu tahu bahwa Luka akan datang menyerang. Saat Luka menjawab bahwa mereka tidak mengetahuinya, Weissel langsung berkata dengan yakin bahwa kemenangan mereka hampir pasti. Menurutnya, selama Luka memiliki cukup persiapan dan melakukan serangan mendadak, para Devil Worshipper tidak akan mampu melawan kekuatan langit. Weissel menjelaskan bahwa meskipun tidak ada wind, hujan deras saja sudah cukup untuk memurnikan energi iblis. Mendengar itu, Luka mulai mempersiapkan serangannya. Langit yang sebelumnya cerah perlahan berubah. Dengan menggunakan Power of the Cloud, Luka menciptakan awan badai besar yang menutupi area gudang tempat para pemuja iblis bersembunyi. Burung-burung dan hewan-hewan kecil segera melarikan diri dari area tersebut seolah menyadari bahaya yang akan datang. Tak lama kemudian, hujan deras mulai turun. Setelah itu, petir mulai memenuhi langit. Pemandangan itu membuat Otbo benar-benar tercengang. Sebagai pengguna sihir, ia memahami bahwa mengubah cuaca dalam skala seperti itu setidaknya setara sihir tingkat 7 atau bahkan 8. Namun Luka melakukan semuanya bukan dengan sihir biasa, melainkan dengan kekuatan langit. Sementara Luka sendiri mulai merasa sangat lelah secara mental setelah menciptakan badai tersebut. Meski tubuhnya tidak rusak karena menggunakan kekuatan ruang sebagai perantara, pikirannya tetap terkuras hebat. Weissel justru sangat kagum. Menurutnya, Luka berhasil menciptakan downpour yang hampir sempurna. Luka sendiri diam-diam merasa puas. Ia mulai benar-benar memahami betapa luar biasanya kekuatan langit. Setelah persiapan selesai, Luka meminta Otbo menembakkan Celebratory Shot. Celestial Wings segera muncul di punggung Luka, sementara Otbo memanggil Rivik. Luka lalu menjelaskan bahwa seluruh petir yang terkumpul di awan akan sia-sia jika tidak digunakan. Ia meminta Otbo menghancurkan atap gudang agar hujan dan petir bisa langsung masuk ke dalam kapel para pemuja iblis. Otbo langsung menyetujuinya dengan semangat. Tak lama kemudian, ledakan besar menghancurkan atap gudang. Petir raksasa yang tersimpan di awan langsung jatuh menghantam seluruh kapel. Kekuatan petir tersebut begitu dahsyat hingga seluruh bangunan hampir langsung berubah menjadi abu. Namun di tengah kehancuran itu, masih ada sesuatu yang bertahan. Kabut merah darah. Kabut tersebut terus mendesis setiap kali terkena hujan pemurni. Dengan mata biru jernih miliknya, Luka mencoba melihat isi kabut tersebut. Di dalamnya, ia melihat Apostle Larbim sedang mencabut jantungnya sendiri dan memasukkannya ke dalam mulut tengkorak Devil Idol. Sebelum Luka sempat menghentikannya, tengkorak itu menggigit jantung tersebut. Darah langsung menyembur deras. Tubuh baru mulai terbentuk dari darah itu. Weissel menghilang seketika sambil membawa Otbo pergi ke tempat aman, menyadari bahwa iblis akan segera lahir dan tidak mungkin dihentikan lagi. Tak lama kemudian, sosok merah menyeramkan muncul. Itulah Devil of Hunger. Waktu seolah berhenti sesaat ketika iblis itu menatap Luka dengan rongga mata kosongnya. Namun Luka hanya menyeringai tipis dan menyapanya dengan santai. Dalam sekejap, Devil of Hunger langsung melompat menuju Luka.
Ia mencengkeram kedua tangan Luka dan membuka mulutnya secara grotes hingga hampir merobek rahangnya sendiri. Namun tepat saat itu, petir dari langit kembali jatuh. Petir yang sebelumnya dikirim Luka ke awan kini kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar berkat amplifikasi badai. Petir tersebut menghantam Devil of Hunger secara langsung. Iblis itu menjerit mengerikan dan melepaskan Luka. Saat melihat lawannya terpental hanya karena satu sambaran petir, Luka mulai menyadari sesuatu. Devil of Hunger ternyata jauh lebih lemah dari yang ia bayangkan. Ia segera memahami alasannya. Kekuatan langit memiliki afinitas mutlak melawan kekuatan iblis. Kini Luka benar-benar memahami mengapa Demons begitu terobsesi mendapatkan kekuatan langit sejak awal. Tak lama kemudian, Luka mulai mendengar suara asing langsung di pikirannya. Devil of Hunger terus mengulang kata, lapar. Waisel kembali muncul dan menjelaskan bahwa Devil of Hunger akan menjadi semakin kuat semakin banyak ia makan. Untungnya, di sekitar mereka hampir tidak ada makhluk hidup dengan energi kehidupan besar. Namun Luka segera menyadari satu hal. Mereka sedang berada di ladang pertanian. Dan di sana ada tanaman. Benar saja, Devil of Hunger langsung mulai melahap seluruh tanaman di sekitarnya. Meski tubuhnya perlahan meleleh terkena hujan pemurni, ia tetap terus makan tanpa henti. Waisel menjelaskan bahwa hujan tersebut adalah Rain of the Sky yang mampu memurnikan energi jahat. Karena tanaman-tanaman itu sudah terkena hujan pemurni, Devil of Hunger justru semakin hancur setiap kali memakannya. Tubuhnya terus meleleh sambil ia tetap menggumamkan rasa laparnya. Pada akhirnya, iblis itu benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah golden heart yang dibelit duri hitam. Tak lama kemudian, hujan berhenti dan langit kembali cerah. Luka perlahan mendekati jantung emas tersebut. Waisel memperingatkannya bahwa benda itu adalah Divine Relic yang telah dikorupsi oleh kutukan iblis. Dengan menggunakan Power of the Cloud untuk melindungi tangannya, Luka akhirnya mengambil relik tersebut. Sesaat kemudian, notifikasi muncul di ponselnya. Ia telah berhasil mengalahkan Devil of Hunger. Blessing Tuhan telah kembali ke wilayah tersebut. Dan sebagai hadiah, sebuah aplikasi baru terbuka di ponselnya. ChatGat. Setelah mengalahkan Devil of Hunger dan memperoleh aplikasi baru bernama ChatGat, Luka Traverse merasa bingung sekaligus penasaran. Ia sudah memiliki terlalu banyak aplikasi di ponselnya yang bahkan belum sempat ia manfaatkan sepenuhnya, sehingga tambahan aplikasi baru sebenarnya terasa merepotkan. Namun nama ChatGat terlalu menarik untuk diabaikan. Hanya dari namanya saja, Luka langsung memahami bahwa aplikasi itu berkaitan dengan para dewa. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah aplikasi tersebut benar-benar memungkinkan dirinya berbicara langsung dengan dewa. Sementara Luka memikirkan hal itu, Waisel memperhatikan Golden Heart yang tersisa setelah kematian Devil of Hunger. Waisel menjelaskan bahwa relik tersebut telah terkontaminasi sangat parah oleh kekuatan iblis sehingga pemurniannya akan memakan waktu lama, bahkan jika diletakkan di dalam space. Luka lalu mulai penasaran apakah semua kekuatan iblis dapat dimurnikan menggunakan Power of the Sky. Waisel menjelaskan bahwa kekuatan langit memang merupakan musuh alami para iblis. Karena space pada dasarnya merupakan kristalisasi dari kekuatan langit, sebagian besar energi iblis akan hancur jika dimasukkan ke sana. Namun Waisel juga mengingatkan bahwa ada pengecualian. 3 iblis terbesar kemungkinan tidak dapat dimurnikan semudah itu. Devil of Strength, Devil of Wisdom, dan Devil of Life. Ketiganya merupakan eksistensi terkuat sekaligus paling berbahaya dalam cerita asli. Luka mengingat bagaimana di sebagian besar alur asli, Devil of Strength dikalahkan oleh Masked Swordsman W, Devil of Wisdom dihancurkan oleh Heaven's Door dan Herote, sementara Devil of Life menjadi lawan terakhir protagonis utama.
Meski Weissel sendiri tidak benar-benar yakin apakah kekuatan langit mampu memurnikan mereka, fakta itu cukup membuat Luka memahami betapa berbahayanya ketiga iblis tersebut. Tak lama kemudian, Otbogres kembali menggunakan Rivik. Ia langsung menanyakan apakah semuanya sudah selesai. Ketika Luka mengatakan bahwa Devil of Hunger telah dikalahkan, Otbo justru terlihat murung. Ia merasa dirinya tidak berguna karena harus melarikan diri selama pertarungan berlangsung. Meski Luka sebenarnya hanya ingin melindunginya, kata-kata itu malah membuat Otbo merasa dirinya masih terlalu lemah. Melihat ekspresi bersalah Otbo, Luka akhirnya memilih pendekatan berbeda. Ia mengatakan bahwa dirinya kehabisan tenaga dan meminta Otbo mengantarnya pulang menggunakan Rivik. Permintaan sederhana itu langsung membuat Otbo kembali bersemangat. Ia segera mengangkat Luka dan membawanya pulang. Padahal sebenarnya Luka masih cukup kuat untuk kembali sendiri. Namun ia merasa setidaknya harus memberi Otbo sesuatu yang bisa dilakukan agar tidak merasa menjadi beban. Sesampainya kembali, Luka langsung mencoba aplikasi baru ChatGuard. Aplikasi itu ternyata menggunakan sistem token. Token diperoleh dengan membunuh iblis atau memulihkan Divine Relic. Setiap karakter yang diketik dalam balasan dewa akan menghabiskan token. Saat ini Luka memiliki 500 token. Ia mulai memahami bahwa berbicara dengan dewa tidaklah gratis. Namun menurut Luka, sistem itu masih cukup masuk akal. Ia kemudian membaca penjelasan tentang token lebih detail. Ternyata Divine Relic yang belum dimurnikan juga dapat digunakan untuk mendapatkan token tambahan. Hal itu membuat Luka menyadari bahwa Contaminated Divine Relic yang sulit dipurifikasi bisa menjadi sumber token yang sangat berharga di masa depan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Luka akhirnya memutuskan mencoba berbicara langsung dengan dewa. Ia membuka ChatGuard. Antar mukanya sangat mirip dengan iChat di dunia modern. Karena tokennya terbatas, Luka memutuskan untuk bertanya dengan hati-hati. Pertanyaan pertamanya adalah apakah dewa tersebut merupakan satu-satunya dewa di dunia ini. Jawabannya langsung muncul. Ternyata ada banyak dewa di dunia ini, dan sosok yang berbicara dengannya hanyalah salah satunya. Luka langsung merasa pertanyaan itu sia-sia. Ia kemudian bertanya identitas sang dewa. Jawaban berikutnya membuat Luka terdiam. Dewa itu adalah God of Stories. Sang dewa kemudian menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengatur dan memastikan jalannya cerita sesuai skenario yang telah ditentukan sejak awal penciptaan dunia. Ia menggunakan coincidence dan inevitability untuk menjaga alur cerita tetap berjalan. Namun sang dewa juga mengatakan bahwa tidak semua kebetulan atau perkembangan cerita berasal darinya. Luka lalu bertanya apakah seluruh kekuatan smartphone berasal dari God of Stories. Jawabannya sederhana, ya. Luka mulai memahami bahwa smartphone miliknya memang benar-benar merupakan otoritas ilahi. Ia kemudian bertanya tentang aplikasi-aplikasi yang selama ini terasa kurang berguna. God of Stories menjelaskan bahwa ketika aplikasi-aplikasi itu pertama kali diberikan, hubungan Luka dengan cerita masih terlalu lemah sehingga banyak fitur dibatasi. Namun sekarang, karena ikatan Luka dengan cerita telah menguat, berbagai upgrade mulai dipersiapkan. Upgrade tersebut akan diperoleh melalui penyelesaian hin atau pemburuan iblis. Penjelasan itu membuat Luka mulai bersemangat. Ia akhirnya memahami bahwa aplikasi-aplikasi seperti hin dan search memang sengaja dibuat terbatas sebelumnya. Namun Luka juga mulai bertanya-tanya apakah aman baginya mengetahui semua rahasia ini. Ia bertanya apakah suatu hari nanti dirinya bisa kehilangan smartphone karena mengetahui terlalu banyak hal. God of Stories menjelaskan bahwa Luka kini telah menjadi pusat utama cerita. Karena itu, kecepatan perkembangan cerita meningkat sangat cepat. Banyak bagian cerita asli bahkan telah terhapus sepenuhnya. Sebagai kompensasi atas percepatan itu, aplikasi-aplikasi yang lebih kuat mulai diberikan kepada Luka.
Selain itu, penggunaan smartphone menghabiskan jauh lebih sedikit divine power dibandingkan memberikan oracle secara langsung, sehingga kemungkinan smartphone miliknya disita hampir tidak ada. Jawaban itu membuat Luka merenung panjang. Ia memang sudah menyadari bahwa alur cerita berubah sangat cepat. Shadow over the Academy telah dikalahkan jauh lebih awal. Albino dihancurkan lebih cepat. Zeritz juga meninggalkan akademi lebih awal daripada alur asli. Bahkan Demons tampaknya mulai melemah. Kini Luka memahami bahwa semua perubahan itu terjadi karena dirinya sendiri. Termasuk kekalahannya Devil of Hunger kali ini. Luka lalu mulai penasaran mengenai protagonis asli. Ia bertanya apa yang akan terjadi pada protagonis jika dirinya kini menjadi pusat cerita. Namun kali ini God of Stories menolak menjawab. Pertanyaan itu dianggap dapat mengganggu jalannya cerita. Sebagian token Luka dikembalikan, dan ia diminta mengajukan pertanyaan lain. Luka menjadi frustrasi karena tidak memahami standar informasi seperti apa yang dianggap berbahaya oleh sang dewa. Setelah berpikir lama, ia akhirnya mengajukan pertanyaan terakhir. Apa yang harus ia lakukan ke depan? Kali ini balasan datang sangat lambat. Namun akhirnya jawaban muncul. God of Stories memuji Luka karena telah melakukannya dengan baik. Ia hanya perlu terus memberikan salvation kepada para villain seperti yang sudah ia lakukan selama ini. Jawaban itu membuat Luka termenung. Selama ini, tanpa sadar, ia memang terus menyelamatkan karakter-karakter yang seharusnya menjadi villain dalam cerita asli. Otbo, Creepy, Milia, Isela, bahkan berbagai ancaman di akademi hampir semuanya telah ia netralkan. Kini hanya tersisa konflik besar di Altnoa dan Demons. Saat Luka mulai memikirkan semua itu, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan keras. Bella masuk dengan wajah panik. Ia memberitahu bahwa ada tamu yang datang. Namun yang membuat suasana berubah tegang adalah identitas tamu tersebut. Verka Grace datang sebagai utusan resmi keluarga Grace. Dan itu berarti, masalah Otbo akhirnya menyusul mereka sampai ke keluarga Traverse. Suasana di ruangan terasa sangat canggung ketika Luka Traverse, Otbo Grace, dan Verka Grace hanya saling diam memandang satu sama lain. Tak ada yang tahu siapa yang harus berbicara lebih dulu. Namun perhatian Luka segera tertuju pada wajah Verka. Pria itu tidak mengenakan kacamatanya seperti biasa, dan di dekat matanya terlihat luka memar serta bekas sayatan kecil. Jelas sekali bahwa Verka baru saja dipukul. Otbo juga menyadarinya. Ekspresinya langsung menjadi suram. Keheningan di antara mereka justru terasa semakin berat karena luka tersebut. Saat Otbo dan Verka akhirnya mencoba berbicara bersamaan, keduanya malah saling mempersilakan lawan bicara untuk berbicara lebih dulu. Melihat situasi yang tidak akan selesai seperti itu, Luka akhirnya mengambil alih percakapan. Dengan nada formal dan datar, ia langsung bertanya tujuan kedatangan Verka. Nada bicara Luka membuat Otbo sedikit terkejut. Namun justru senyum kecil muncul di wajahnya. Luka kemudian bertanya secara langsung apakah Verka datang untuk membawa Otbo kembali ke keluarga Grace. Atmosfer ruangan langsung berubah tegang. Jika Verka menjawab, ya, jelas Luka tidak akan tinggal diam. Namun Verka malah tersenyum cerah. Ia mengatakan bahwa alasannya justru kebalikan dari itu. Verka datang untuk membantu Otbo menjadi independen dari keluarga Grace. Otbo langsung membelalakkan mata. Bagi keluarga bangsawan besar seperti Grace, independensi bukan sesuatu yang ringan. Biasanya itu hanya diberikan kepada anggota keluarga yang tidak memiliki hak waris atau kepada perempuan yang menikah keluar keluarga. Namun Verka menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia berkata bahwa jika Otbo benar-benar ingin meninggalkan keluarga, maka ia bersedia membelikan wilayah baru untuknya. Bahkan kastel baru pun bisa disiapkan.
Verka menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa membeli wilayah setingkat Kaun, wilayah Viscount masih mungkin diperoleh menggunakan kekayaan keluarga Grace. Bagi Otbo, yang memang tidak mungkin menjadi kepala keluarga, tawaran itu sebenarnya sangat besar. Namun Verka juga mengatakan bahwa jika Otbo masih memiliki kebanggaan terhadap nama keluarga Grace, maka ia tidak perlu memutus hubungan sepenuhnya. Keluarga akan tetap mendukungnya sampai lulus akademi. Bahkan setelah Verka menjadi kepala keluarga nanti, Otbo bebas kembali dan melakukan apapun yang ia inginkan. Namun saat Verka menyebut, setelah aku menjadi kepala keluarga, tatapan Otbo kembali jatuh pada luka di wajah kakaknya. Verka tampaknya memahami arti tatapan itu. Ia menyentuh lukanya sambil tersenyum pahit. Verka mengaku sebenarnya ia ingin datang setelah lukanya sembuh. Namun ia terlalu ingin segera menyampaikan hasil pembicaraannya dengan keluarga. Dari sanalah Otbo mulai memahami kenyataan. Verka pasti bertengkar hebat dengan Cronin Grace demi dirinya. Meski begitu, Verka terus mencoba tersenyum tenang. Ia berkata bahwa pada akhirnya ayah mereka tidak akan bisa menjadi kepala keluarga selamanya. Cepat atau lambat, generasi berikutnya akan mengambil alih. Dan seiring waktu, semua luka pada akhirnya akan sembuh. Bahkan luka di dekat matanya perlahan mulai pulih. Setelah pembicaraan selesai, Verka ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa berbagai mesin spesial, Armored Soldier model baru, dan banyak buku penelitian. Semua itu diberikan agar Otbo tetap bisa mempelajari drive magic keluarga Grace meskipun sudah meninggalkan rumah utama. Luka bahkan sempat berpikir bahwa benda-benda itu seharusnya termasuk rahasia keluarga. Namun Verka hanya menjawab bahwa ia mempercayai Otbo. Ia tampak benar-benar terkesan oleh aksi pelarian besar adiknya. Sebelum pergi, Verka bahkan mengatakan bahwa Otbo tetap boleh menggunakan nama keluarga Grace kapan saja jika ia mau. Kemudian ia pergi sambil berkata bahwa mereka akan bertemu lagi di akademi. Setelah Verka pergi, Otbo terlihat sangat gelisah. Luka bisa memahami perasaannya. Otbo baru saja meninggalkan keluarganya, namun sekarang justru mengetahui bahwa masih ada anggota keluarga yang benar-benar memihaknya. Melihat kondisi mental Otbo yang kacau, Luka akhirnya mengambil keputusan. Ia meminta Otbo tetap tinggal di keluarga Traverse selama liburan. Menurut Luka, terlalu banyak hal telah terjadi dan Otbo membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Selain itu, semua benda dan teknologi yang ditinggalkan Verka juga perlu dianalisis dengan tenang. Mustahil melakukan penelitian seperti itu sambil bepergian. Dan jika dilakukan di akademi, perhatian terlalu banyak orang akan tertuju pada teknologi rahasia keluarga Grace. Luka lalu mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Karena itu, untuk sementara mereka harus berpisah. Otbo tampak sedih mendengarnya. Sejak masuk akademi, mereka hampir selalu bersama. Kini untuk pertama kalinya mereka akan bergerak sendiri-sendiri. Otbo kemudian bertanya dengan hati-hati kemana Luka akan pergi. Namun Luka sendiri tidak tahu pasti. Ia hanya mengatakan bahwa urusannya berkaitan dengan iblis. Mendengar kata devil, Otbo langsung menggigit bibirnya. Ia teringat bagaimana dirinya sama sekali tidak berguna ketika melawan Devil of Hunger sebelumnya. Saat itu Luka menyelesaikan semuanya sendirian. Otbo menyadari bahwa dirinya masih terlalu lemah untuk bertarung melawan iblis. Namun justru karena itu ia semakin bertekad menjadi lebih kuat. Ia berjanji akan berkembang sebanyak mungkin selama liburan agar lain kali bisa membantu Luka. Luka hanya menjawab datar bahwa ia menantikan hal itu. Setelah berpisah dengan Otbo, Luka kembali ke kamarnya. Di sana, Waisel masih sibuk mencoba memurnikan Golden Heart yang terkontaminasi kekuatan iblis. Melihat itu, Luka semakin menyadari satu hal.
Power of the Sky benar-benar merupakan senjata terbaik melawan iblis. Semakin ia memikirkannya, semakin ia memahami alasan mengapa Demons begitu terobsesi mendapatkan kekuatan tersebut. Bahkan Holy Power milik gereja pun tidak seefektif ini. Luka lalu mulai memikirkan masa depan. Menurut penjelasan God of Stories, cara tercepat baginya untuk berkembang sekarang adalah berburu iblis. Dan syarat utama untuk melakukan itu adalah memperkuat Wisel serta kekuatan langit. Karena itulah Luka mulai menyadari bahwa berburu Devil Worshipper selama masa liburan adalah pilihan paling efisien. Ia tidak mungkin bebas berburu iblis selama tahun ajaran berlangsung. Karena itu, 3 minggu sisa liburan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Luka kemudian bertanya kepada Wisel berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan Golden Heart. Wisel mengaku tidak tahu. Meskipun Devil of Hunger sudah dihancurkan, relik tersebut masih sulit dimurnikan. Hal itu membuat Luka mulai mengingat kembali mekanisme Divine Relic. Baik Divine Relic maupun Devil Stone sebenarnya memiliki struktur yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada apakah kekuatan di dalamnya berasal dari dewa atau iblis. Ia juga teringat bagaimana protagonis asli menggunakan storage untuk memanfaatkan Divine Relic secara paksa tanpa memenuhi syarat penggunaannya. Metode lainnya adalah memasuki Divine Relic secara spiritual dan memperoleh pengakuan langsung dari dewa di dalamnya. Dan kini, setelah keberadaan Luka dan Luka Traverse terpisah, Luka merasa dirinya juga mungkin mampu melakukan hal serupa. Dengan bantuan Power of the Cloud, ia merasa mungkin suatu hari nanti ia dapat melepaskan rohnya dari tubuh. Namun itu bukan prioritas sekarang. Luka akhirnya meminta Wisel berhenti memaksakan diri memurnikan relik tersebut. Wisel terkejut. Ia sebenarnya ingin menjadi lebih kuat demi membantu Luka. Namun Luka berkata bahwa ia memiliki cara lain. Selama 3 minggu ke depan, ia akan fokus sepenuhnya berburu Devil Worshipper dan mengumpulkan lebih banyak Devil Stone untuk Wisel. Mendengar itu, Wisel justru sangat bersemangat. Menurutnya, dengan kekuatan Luka saat ini, berburu 2 atau 3 kelompok Devil Worshipper bukan hal mustahil. Namun Luka hanya tersenyum tipis. 2 atau 3 kelompok terlalu sedikit. Karena sebenarnya, ia sudah memiliki sumber informasi yang jauh lebih besar. Luka lalu mengeluarkan kartu transparan pemberian Herote. Ia mengingatkan Wisel bahwa sudah ada organisasi yang selama ini memburu Devil Worshipper di seluruh benua. Heaven's Door. Dan kini, sudah waktunya ia bertemu langsung dengan anggota-anggota organisasi tersebut. Luka Traverse akhirnya menghubungi Herote Marcato menggunakan alat komunikasi khusus yang diberikan perempuan itu sebelumnya. Namun begitu panggilan tersambung, Herote langsung menyambut Luka dengan nada menggoda. Ia masih mengingat bagaimana Luka sebelumnya dengan santai menolak ajakannya untuk melakukan penelitian bersama selama liburan. Herote bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu wanita tercantik di benua sekaligus salah satu dari 3 mage tier 10 di dunia, lalu bertanya dengan nada dramatis bagaimana Luka bisa memiliki keberanian sebesar itu untuk menolaknya. Meski begitu, Luka tetap menjawab dengan datar. Ia mengatakan bahwa dirinya memang tidak punya pilihan karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang tuanya. Luka bahkan sempat memuji Herote secara halus dengan mengatakan bahwa wanita secantik dirinya seharusnya memiliki toleransi lebih besar. Pujian kecil itu ternyata cukup efektif. Herote langsung berubah suasana hati dan dengan puas mengatakan bahwa ia akan memakluminya. Namun ketika Luka mencoba langsung masuk ke topik utama, Herote justru merengek ingin mengobrol santai lebih dulu. Jelas sekali bahwa ia hanya ingin berbicara lebih lama dengan Luka. Menyadari bahwa ia harus sedikit menuruti Herote agar urusannya berjalan lancar, Luka akhirnya mulai menceritakan kejadian yang dialami Outbow Grace selama liburan.
Ia menjelaskan bagaimana Otbo hampir kembali dipasangi restriction oleh keluarganya dan akhirnya melakukan pelarian besar dari keluarga Grace. Awalnya Herote hanya mendengarkan dengan santai. Namun semakin lama cerita berjalan, ekspresinya perlahan berubah kosong karena terlalu fokus mendengarkan. Ketika Luka selesai menceritakan semuanya hingga Otbo akhirnya tinggal di keluarga Traverse, Herote hanya bisa menatap tak percaya. Ia bahkan heran bagaimana Luka bisa mengalami petualangan sebesar itu bahkan sebelum 1 minggu liburan berlalu. Menurutnya, hidup Luka benar-benar terlalu aktif. Luka sendiri hanya menjawab bahwa mungkin dirinya memang ditakdirkan mengalami hal-hal seperti itu. Herote kemudian mulai membicarakan keluarga Grace. Ia mengatakan bahwa restriction memang masalah umum di keluarga mage kuno. Menurutnya, Otbo adalah anak yang cukup menyedihkan. Meski berbakat luar biasa, pada akhirnya keluarga Grace tetap lebih menghargai pewaris utama dengan darah yang dianggap paling murni. Herote bahkan menyebut bahwa konsep darah murni sebenarnya hanyalah tahayul. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam darah suatu keluarga diwariskan kepada keturunannya. Justru melihat bakat Otbo, Herote merasa kemungkinan besar Otbo mewarisi darah keluarga Grace lebih kuat dibanding siapapun. Namun kenyataan itu tetap tidak akan diakui keluarga mereka. Meskipun demikian, Herote mengaku menikmati cerita Luka seperti sedang membaca novel menarik. Ia bahkan menggoda Luka dengan mengatakan bahwa cerita itu terasa lebih menyenangkan karena dibacakan langsung oleh Luka yang lucu. Luka langsung membantah dirinya lucu. Namun Herote hanya tertawa dan mengganti kata itu menjadi menarik. Tak lama kemudian, notifikasi muncul. Likability Herote meningkat lagi. Luka hanya bisa kesal dalam hati karena ia benar-benar tidak memahami cara kerja perasaan manusia. Setelah puas mengobrol, Herote akhirnya bertanya tujuan sebenarnya Luka menghubunginya. Luka langsung menanyakan perkembangan alat pencari iblis yang sedang dikembangkan Herote. Herote menjelaskan bahwa alat itu masih belum sempurna, tetapi kemungkinan bisa selesai sebelum semester baru dimulai. Mendengar itu, Luka tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, tujuan utamanya bukan itu. Luka lalu dengan santai mengatakan bahwa ia baru saja menemukan kelompok Devil Worshipper di dekat wilayah Traverse dan berhasil mengalahkan Devil of Hunger. Herote langsung membeku. Menurutnya, baru beberapa hari lalu Luka membantu pelarian Otbo, namun sekarang ia sudah membunuh iblis lagi. Ia bahkan mulai membandingkan Luka dengan Eltima karena terlalu aktif. Namun keterkejutannya berubah menjadi kepanikan ketika Luka mengatakan bahwa ia mengalahkan Devil of Hunger sendirian. Herote langsung memarahi Luka karena terlalu ceroboh. Namun Luka tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan insurance. Salah satunya adalah Herote sendiri. Jika situasi benar-benar berbahaya, Luka bisa langsung menghubunginya menggunakan alat komunikasi itu dan meminta bantuan. Herote mengaku memang pasti akan langsung datang tanpa berpikir panjang. Tetapi menurutnya tindakan Luka tetap terlalu berbahaya. Karena itulah Luka mengatakan bahwa kali ini ia ingin memakai metode yang lebih aman. Ia ingin bertemu dengan anggota Heaven's Door. Herote tampak bingung mendengar nama itu. Saat itulah Luka sadar bahwa Heaven's Door belum resmi terbentuk pada titik waktu sekarang. Untungnya Herote cukup cepat memahami maksudnya. Ia langsung menyadari bahwa yang dimaksud Luka adalah kelompok rekan-rekan Eltima yang bergerak di Kekaisaran. Herote kemudian menjelaskan bahwa kelompok tersebut saat ini sedang beroperasi di wilayah barat. Ia bahkan menawarkan untuk langsung memindahkan Luka ke sana menggunakan transfer magic. Namun Luka memilih menundanya sedikit. Ia hanya meminta Herote memberitahu kelompok itu terlebih dahulu bahwa dirinya akan datang. Herote setuju dan mengakhiri komunikasi. Setelah panggilan selesai,
Luka segera meminta Bella bersiap untuk bepergian. Di sisi lain, Herote yang kembali ke laboratoriumnya mulai merenungkan Luka. Ia kini semakin yakin bahwa Luka mengetahui masa depan. Terlalu banyak hal tentang Luka yang tidak masuk akal. Keberanian, ketenangan, kekuatan, dan pengetahuan yang dimilikinya jauh melampaui anak seusianya. Bahkan Luka mengetahui detail penelitian milik Herote yang seharusnya mustahil diketahui orang lain. Herote memang pernah mendengar Luka mengatakan bahwa God memberitahunya. Dan kini Herote mulai percaya itu. Menurutnya, hanya ada beberapa kemungkinan bagi seseorang untuk mengetahui masa depan. Foreknowledge, regression, atau time reversal. Namun apapun caranya, satu hal yang pasti. Luka mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Pikiran itu membuat Herote juga memikirkan penelitiannya sendiri. Jika Luka benar-benar mengetahui masa depan, maka seharusnya ia juga mengetahui hasil akhir dari Ultimate Magic yang sedang Herote kejar. Namun Herote tidak ingin bertanya. Karena ia takut mengetahui apakah dirinya berhasil, atau gagal. Baginya, yang penting adalah hasil kali ini. Setelah itu perhatian Herote beralih pada seorang gadis berambut putih dan bermata merah. Ravinia Wei sedang membuat avatar Waypoint. Herote memandangnya sambil tersenyum kecil. Menurutnya, sudah waktunya Ravinia melangkah ke tahap berikutnya. Dengan sekali gerakan jari, tubuh Ravinia langsung berpindah ke depan Herote. Ravinia yang terkejut memanggil Herote hanya dengan sebutan, Mage, karena tekanan keberadaan Herote terlalu besar untuk dipanggil langsung dengan namanya. Herote kemudian mengatakan bahwa sudah waktunya Ravinia pergi ke battlefield. Tempat di mana hidup dan mati bercampur. Takdir baru Ravinia akhirnya dimulai. Sementara itu, Luka sendiri sedang menyelesaikan persiapan keberangkatannya. Ia bertanya pada Bella kemana Wilde pergi. Bella menjelaskan bahwa Wilde Traverse pergi dengan ekspresi lega setelah melihat Luka berhasil mengusir iblis dan bahkan mengubah cuaca di Hebro Territory. Luka kemudian berbicara sebentar dengan Otbo sebelum pergi. Ia meminta Otbo bertahan tinggal di keluarga Traverse selama dirinya pergi. Otbo sendiri tampak khawatir karena Luka akan berburu iblis sementara ia hanya tinggal diam di rumah. Namun Luka justru tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ketika dirinya kembali nanti, mereka akan pergi berkendara bersama lagi. Setelah berpamitan, Luka pergi menuju tempat sepi dan mengaktifkan alat komunikasi Herote. Tanpa lingkaran sihir ataupun persiapan apapun, dunia di sekitarnya langsung berubah. Luka dan Bella tiba di wilayah barat kekaisaran. Sebuah daerah yang suasananya benar-benar berbeda dari wilayah lain. Padang tandus, para bandit, dan kartel memenuhi tempat itu seperti dunia koboi. Herote menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah Iron Spring, kota tambang di Cochise Territory yang terkenal menghasilkan Spirit Stone berkualitas tinggi. Melihat suasana wilayah barat secara langsung membuat Luka sedikit bersemangat. Rasanya seperti benar-benar masuk ke dunia western movie. Herote kemudian memberitahu bahwa rekan-rekan Eltima akan segera datang menemui Luka. Luka mulai penasaran siapa yang akan muncul. Ia mengetahui hampir semua anggota masa depan Heaven's Door. Mereka semua adalah tokoh penting dalam cerita asli. Namun ketika suara seseorang akhirnya terdengar dari belakangnya, Luka langsung membeku. Pria itu memiliki janggut rapi, rambut putih di bawah topi, dan eye patch di salah satu matanya. Seketika kenangan tentang chapter pertama novel asli muncul di benak Luka. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan tenang. Namanya, Ben Dwight, guru pertama protagonis asli, dan orang yang seharusnya membimbing sang protagonis menuju akademi. Kini, jauh lebih awal dari seharusnya. Luka akhirnya bertemu dengannya.
Luka Traverse langsung teringat kembali pada awal cerita asli begitu melihat Ben Dwight berdiri di hadapannya. Dalam cerita asli, protagonis sebenarnya bukan reinkarnator maupun bangsawan. Tubuh protagonis berasal dari bumi dan dibawa ke dunia ini setelah dimodifikasi oleh kekuatan dewa dari luar dunia. Karena itu, protagonis datang ke benua ini sebagai yatim piatu yang benar-benar sendirian tanpa mengenal siapapun. Dan di saat itulah Ben Dwight muncul. Ben adalah orang pertama yang membimbing protagonis menyesuaikan diri dengan dunia baru, mengenalkannya pada benua tersebut, dan akhirnya membantu protagonis masuk ke Hernan Academy. Dengan kata lain, Ben Dwight adalah guru pertama protagonis sekaligus salah satu figur terpenting dalam keseluruhan cerita. Di bagian awal novel, Ben memang hanya muncul sebentar. Namun menjelang akhir cerita, ia kembali sebagai sekutu besar dalam perang terakhir melawan Demons. Ia adalah tipe karakter veteran legendaris yang keberadaannya terus disebut-sebut sepanjang cerita. Bahkan tokoh seperti Zeritz beberapa kali menyebut nama Ben dengan nada kesal. Ben dikenal sebagai rival lama Zeritz. Banyak rumor mengatakan bahwa Ben pernah menyelamatkan benua bersama Eltima di masa lalu dan kemampuan pedangnya bahkan tidak kalah dari Invincible Sword milik Zeritz. Karena itulah Luka sangat terkejut bisa bertemu pria sepenting ini jauh lebih awal dari seharusnya. Apalagi selama ini Luka mengira Ben baru bergabung dengan Heaven's Door di masa depan. Namun kenyataannya, Ben ternyata sudah bekerja bersama kelompok itu sejak awal. Hal tersebut membuat Luka semakin penasaran. Ia bahkan mulai berharap bisa melihat kemampuan khas milik Ben secara langsung. Saat Luka memperkenalkan dirinya, Ben langsung bereaksi. Ia tampak sudah mendengar banyak hal tentang Luka. Menurut Ben, Luka adalah anak yang sangat diharapkan oleh Eltima. Ben lalu mengulurkan tangan. Namun begitu Luka menggenggamnya, Ben langsung memperkuat cengkeramannya hingga terasa menyakitkan. Tekanan besar terpancar dari tangan pria itu. Ben terang-terangan mempertanyakan apa sebenarnya yang membuat Eltima ingin merekrut anak seperti Luka ke dalam kelompok mereka. Sebelum Luka sempat bereaksi, tiba-tiba sebuah pisau sudah menempel di leher Ben. Bella muncul diam-diam di belakang Ben dengan senyum dingin. Bella mempertanyakan bagaimana keluarga Dwight bisa begitu tidak sopan kepada putra kedua keluarga Traverse, salah satu taring kekaisaran Hernan. Namun Ben justru tertawa kecil. Ia menyebut Luka tidak lebih dari seorang tuan muda yang berlindung di balik rok wanita. Bagi Luka, sikap Ben sangat berbeda dari kesan yang ia dapat dalam novel. Ben di cerita asli terlihat jauh lebih bijaksana dan tenang. Karena itu Luka mulai menunjukkan permusuhan secara terang-terangan. Ia mengatakan bahwa Ben bahkan belum melihat apapun dari dirinya tetapi sudah berbicara seolah Luka hanya anak yang dibesar-besarkan. Menurut Luka, itu sangat mengecewakan untuk seseorang yang menjadi rekan Eltima. Ben malah tertawa keras mendengar keberanian Luka. Ia mengakui bahwa Luka jauh lebih berani daripada penampilannya. Ben kemudian mendekat dan menatap langsung ke mata Luka. Mata bening seperti danau tanpa riak itu menarik perhatian Ben. Ia mengatakan bahwa sekarang ia mengerti kenapa Demons sangat membenci mata Luka. Namun menurut Ben, mata itu saja tidak cukup. Ia ingin melihat sesuatu yang lebih. Ben Dwight sendiri bukan orang biasa. Ia adalah hero pilihan para dewa bersama Eltima. Bukan hanya ilmu pedangnya yang luar biasa, tetapi seluruh keberadaannya berada di tingkat monster. Dengan sekali pandang, Ben langsung bisa mengukur kualitas tubuh dan pikiran seseorang. Dan menurut penilaiannya, Luka masih belum terlalu mengesankan. Secara fisik dan mental, Luka hanya setara beginner master. Itu bahkan termasuk level terlemah dibanding anggota kelompok Heaven's Door lainnya. Satu-satunya hal aneh hanyalah adanya lubang misterius di dalam diri Luka yang bahkan Ben sendiri tidak mampu pahami.
Namun Ben merasa bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan bisa digunakan sempurna jika tubuh dan mental penggunanya masih setengah matang. Lucas sendiri langsung menjawab dingin. Ia mengatakan bahwa Ben bisa mencari tahu sendiri dengan menyilangkan pedang melawannya. Mendengar itu, Ben tertawa sangat keras sampai keluar air mata. Ia benar-benar terhibur. Ben mengaku sedikit merasa bersalah karena seperti sedang mengganggu anak kecil, tetapi kalau itu satu-satunya cara Luka membuktikan dirinya, maka ia akan menerimanya. Akhirnya duel pun ditentukan. Lucas sendiri menyadari bahwa bahkan protagonis asli tidak pernah benar-benar bertarung melawan Ben Dwight. Mereka baru bertemu kembali menjelang perang terakhir setelah Altnoa War ketika situasi dunia sudah sangat buruk. Karena itulah Lucas sangat penasaran. Seberapa kuat sebenarnya Ben Dwight? Di sebuah area kosong di pinggir kota tambang, keduanya akhirnya bersiap. Luka memegang longsword, sedangkan Ben menggunakan pedang lengkung yang sedikit lebih besar. Ben tampak sangat bersemangat. Baginya, duel seperti ini terasa menyenangkan setelah sekian lama hanya memburu sisa-sisa demons. Karena merasa ada perbedaan kekuatan terlalu besar, Ben memutuskan tidak akan menggunakan magic power. Ia membiarkan Luka menggunakan apa saja sesuka hati. Bella berdiri sebagai wasit. Begitu duel dimulai, pedang mereka langsung bertabrakan. Ben sempat menyebut bahwa pedangnya adalah Divine Relic sehingga tidak akan rusak hanya karena magic coating biasa. Namun Luka tetap bertarung dengan tenang tanpa menjawab panjang. Ia memutar tubuh dan menyerang pinggang serta bahu Ben secara bersamaan. Ben memuji kelancaran gerakan Luka sambil menangkis kedua serangan itu dengan ringan. Tak lama kemudian Ben membalas dengan rentetan tebasan cepat. Luka berhasil menahan semuanya. Kini Luka tidak lagi memakai basic swordsmanship biasa. Ia menggunakan gaya pedang baru yang diciptakan Creepy khusus untuk dirinya. Namun Ben ternyata mengenali gaya itu. Ia mengatakan pernah melihat Creepy menggunakan teknik tersebut sebelumnya. Pertukaran serangan terus berlangsung. Tetapi semakin lama, Luka mulai terdesak secara teknik. Di dalam hati Luka mulai mempertimbangkan menggunakan Power of the Sky. Namun tepat saat itu, suara lain berbicara dari dalam dirinya. Itu adalah Luka Traverse asli. Ia menawarkan pergantian. Luka langsung menerima. Sesaat kemudian, Ben melihat adanya celah ketika Luka sedikit goyah. Ia langsung menyerang. Namun pedangnya hanya membelah udara kosong. Detik berikutnya, pedang sudah berada di leher Ben. Ben refleks menggunakan magic power untuk bertahan. Luka Traverse yang kini mengambil alih tubuh berbicara dengan nada dingin tanpa emosi. Ia mengingatkan Ben bahwa sebelumnya Ben sendiri berkata tidak akan memakai magic power. Kalau begitu, seharusnya duel ini kemenangan Luka. Ben mulai merasa aneh. Aura Luka benar-benar berubah total. Luka sebelumnya masih memiliki sisi manusiawi dan emosi lembut. Namun sekarang yang tersisa hanyalah niat membunuh dingin seperti mesin. Tekanan dari ilmu pedangnya pun berubah drastis. Ben akhirnya memutuskan melanjutkan duel. Dan sejak saat itu pertarungan berubah total. Tekanan serangan Luka Traverse meningkat berkali-kali lipat. Ilmu pedangnya terasa jauh lebih sempurna. Jika sebelumnya Luka bertarung seperti pendekar berbakat yang masih menyimpan trump card, kini ia bertarung seperti iblis pedang yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk ilmu pedang. Ben mulai kewalahan. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan celah pertahanan. Pedang Luka Traverse menyerang dari sudut yang nyaris mustahil dihindari. Saat itulah Ben akhirnya menggunakan kemampuan aslinya. Tubuhnya menghilang sesaat. Lalu tiba-tiba pedangnya sudah berada di leher Luka. Luka asli langsung kembali mengambil alih tubuh sambil mengeluh bahwa kemampuan itu curang. Ben kemudian melepas eye patch-nya. Di balik penutup mata itu terdapat mata emas mekanis penuh roda gigi yang terus berputar.
Itulah salah satu dari 3 Divine Relic milik Ben Dwight sebagai hero. Eye of Time. Saat melihat mata itu, Luka akhirnya menyadari sesuatu yang sangat besar. Ben Dwight adalah alasan mengapa dunia I became the savior of the Academy berubah menjadi time loop story.